Bayangkan kalian lagi jalan-jalan di London tahun 1894. Di antara kereta kuda bangsawan yang lewat, tiba-tiba ada satu kereta yang bikin semua orang melongo. Kereta itu ditarik oleh 6 ekor zebra. Pengemudinya adalah Lord Walter Rothschild, seorang bangsawan super kaya yang pengen pamer kalau dia bisa naklukin kuda liar Afrika ini. Tapi pertanyaannya, kalau dari dulu sudah ada yang bisa menjinakkan zebra buat narik kereta, kenapa sekarang kita nggak pernah lihat kavaleri zebra di medan perang? Atau kenapa petani nggak membajak sawah pakai zebra aja? Kan lumayan, kuda yang sudah dicat estetik dari lahir. Ternyata alasannya jauh lebih gelap dan brutal dari yang kalian bayangkan. Hari ini, kita bakal bahas kenapa zebra adalah makhluk paling sumbu pendek yang pernah ada di alam liar. Oke, kita mundur dulu jutaan tahun. Kuda dan zebra itu sebenarnya sepupu jauh. Mereka pisah jalan sekitar 4-5 juta tahun yang lalu. Kuda pergi ke arah Eurasia. Di sana, mereka hidup di padang rumput yang relatif aman. Predatornya ada, tapi nggak sebanyak dan seganas di Afrika. Strategi kuda itu simpel. Kalau ada bahaya, lari sejauh mungkin. Nah, beda cerita sama zebra yang menetap di Afrika. Di sana, mereka harus hidup bareng pembunuh profesional kayak singa, hiena, macan tutul, dan buaya. Karena lingkungan yang super ekstrim ini, zebra berevolusi jadi hewan yang luar biasa waspada, agresif, dan selalu siap tempur. Kalau kuda itu tipe yang lari dulu baru mikir, zebra itu tipe yang siap nendang kapan aja. Plus, zebra sudah kenal manusia sejak zaman purba sebagai pemburu. Bagi mereka, manusia itu bukan teman, tapi predator yang pengen makan mereka. Jadi jangan harap mereka mau diajak kerjasama cuma gara-gara dikasih wortel. Pernah nggak kalian kepikiran buat nangkap zebra pakai lasso kayak di film koboi? Well, selamat mencoba, karena kemungkinan besar kalian bakal gagal total. Zebra punya sesuatu yang disebut ducking reflex. Ini adalah insting yang sudah tertanam di saraf mereka selama jutaan tahun untuk menghindari gigitan singa di leher. Saat ada tali lasso melayang ke arah kepala mereka, zebra secara otomatis bakal merunduk atau berkelit dengan gerakan lateral yang sangat cepat. Ini bukan sekedar gerakan biasa, tapi refleks saraf tingkat tinggi yang disebut sea start. Menangkap zebra itu ibarat mencoba menangkap ninja yang lagi dalam mode siaga 1. Susah banget. Jangan tertipu sama mukanya yang mirip kuda poni. Zebra itu sebenarnya preman savana. Fakta pertama, zebra itu punya gigitan yang sangat mengerikan. Kalau kuda biasanya menggigit terus lepas, zebra punya kebiasaan ngunci rahang mereka. Sekali mereka gigit, mereka nggak bakal lepas sampai targetnya, maaf ya, mati. Fakta kedua, tendangan maut. Kekuatan tendangan belakang zebra itu bisa mencapai 15.000 Newton. Itu cukup buat menghancurkan rahang singa dewasa atau bikin manusia langsung pindah alam. Makanya, di kebun binatang, zebra sebenarnya salah satu hewan yang paling sering melukai petugas, bahkan lebih sering daripada singa. Mereka nggak bisa diprediksi. Detik ini tenang, detik berikutnya mereka bisa nyerang dengan brutal. Jerman pernah coba pakai zebra buat kavaleri di Afrika tahun 1911 karena zebra tahan sama lalat Tsetse yang mematikan bagi kuda. Tapi gagal total. Zebranya panik kalau dengar suara tembakan dan malah nyerang penunggangnya sendiri. Tapi alasan paling teknis kenapa domestikasi itu mustahil ada di struktur sosial mereka. Kuda itu hewan yang punya hierarki atau pangkat yang jelas. Dalam satu kawanan kuda liar, ada satu pemimpin tunggal. Manusia zaman dulu pintar. Mereka tinggal menangkap si pemimpin ini, dan secara otomatis seluruh kawanan bakal ikut dan nurut sama manusia sebagai pemimpin baru. Nah, zebra, mereka nggak punya konsep bos besar atau pemimpin tunggal. Zebra hidup dalam kelompok cuma buat keamanan, biar nggak gampang dimakan predator. Tapi mereka nggak punya struktur pemimpin anak buah. Kalau kalian nangkap satu zebra, yang lain bakal nggak peduli dan bakal kabur masing-masing. Kita nggak bisa membajak sistem sosial mereka karena sistem itu memang nggak ada. Zebra itu makhluk yang sangat individualis dalam hal kepatuhan. Jadi kembali ke Lord Rothschild yang bawa kereta zebra di London tadi. Kenapa dia bisa? Jawabannya karena dia kaya banget dan punya waktu tak terbatas untuk menjinakkan zebra-zebra itu satu persatu. Tapi ingat,
Menjinakkan atau taming seekor zebra itu beda banget dengan mendomestikasi atau domesticating satu spesies. Menjinakkan itu cuma buat satu individu, sementara domestikasi butuh perubahan genetik selama ribuan tahun. Kesimpulannya, zebra tetap liar bukan karena mereka bodoh, tapi karena alam sudah membentuk mereka jadi penyintas sejati. Mereka nggak butuh manusia, dan mungkin mereka lebih bahagia tetap liar di savana tanpa harus narik kereta kita. Menurut kalian, kalau zebra bisa ditumpangi, bakal gimana ya sejarah Perang Dunia dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian belajar hal baru hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.